Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Samun atau yang sering di film-film adalah kisah yang menceritakan tentang Samson. Yuk ikuti ceritanya dan semoga keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Samun Gossi AS merupakan salah seorang nabi yang mungkin belum banyak diketahui. Sosoknya merupakan nabi yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan selalu menang saat melawan kaum kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikannya keistimewaan sebuah mujizat yang luar biasa. Ia mampu melunakkan besi dan mampu memutus rantai yang besar serta merobohkan sebuah istana dengan mudah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, sosok Nabi Gossi alaihis salam juga sempat membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Satu malam di bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul dengan para sahabat. Salah seorang sahabat kemudian melihat Rasulullah sedang tersenyum. Ia lantas bertanya kepada Rasulullah apa gerangan yang membuatnya tersenyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing kemudian masuk ke surga. Ada salah seorang nabi dengan membawa pedang, tidak memiliki pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Samun. Lebih lanjut, Nabi Samun Gossi alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah pada kalangan kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Samun Gossi sendiri berasal dari Palestina, tepatnya di Gaza. Sosoknya juga memiliki sebuah senjata yang mirip pedang dan terbuat dari rahang unta lihat Jamal. Senjata mirip pedang itu dikabarkan telah banyak membunuh orang-orang kafir. Selain itu, pedang itu juga memiliki kelebihan saat Nabi Samun haus dan lapar. Kelebihan yang dimiliki yakni mampu mengeluarkan air dan dapat menumbuhkan daging. Sementara itu dalam berdakwah, Nabi Samun Gossi selalu menyebut La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Ia selalu konsisten berdakwah mengajak para kalangan Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi saat itu tumbuh subur paganisme. Banyak orang yang menyembah berhala dan memikirkan haria duniawi. Meski selalu gencar berdakwah, umat-umat tersebut masih tak tergugah dan tetap berada di jalan kesesatan. Sehingga Nabi Samun masih belum memiliki satu orang pengikut pun. Hal ini pun tidak menjadi masalah baginya. Nabi Samun terus melawan kebatilan. Dengan kelebihan yang dimilikinya, ia kemudian menentang Raja Israel yang merupakan penguasa saat itu. Dengan mujizat yang dimiliki dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bukan menjadi perkara sukit baginya untuk meraih kemenangan. Dalam setiap pertempuran melawan kaum kafir, tak pernah satu kali pun Nabi Samun kalah. Hal tersebut sampai membuat kaum kafir ketakutan. Kalah telak, Raja Israel pun melakukan cara licik untuk mengalahkan Nabi Samun. Sayembara diadakan raja dengan imbalan emas pertama. Ia akan memberikan hadiah tersebut bagi siapa saja yang dapat mengikat dan membawa Nabi Samun ke istananya. Sampai kemudian Raja Israel menawarkan hadiah tersebut kepada istri Nabi Samun. Raja bertanya, "Wahai istri Samun, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja Raja." Kemudian Raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan?" Sang istri berkata, "Tentu saya juga tahu itu Raja." Raja lantas memberikan penawaran kepada istri Nabi Samun, "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Samun pun menyanggupinya dan berkata, "Baik Raja, saya siap." Setelah itu Raja memberikan sebuah taki kepada istri Nabi Samun. Percobaan pertama untuk mengikat Nabi Samun gagal dilakukan oleh istrinya. Saat itu Nabi Samun melaksanakan sholat dengan waktu yang cukup lama. Lelah menunggu, sang istri justru tertidur pulas. Pada percobaan kedua, istrinya berhasil mengikat Nabi Samun yang saat itu tengah tidur. Ketika terbangun, Nabi Samun kaget dan lantas bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri mengiyakan. Ia beralasan untuk mengetes kekuatan Nabi Samun. Setelah itu, tali itu pun dengan mudahnya diputus oleh Nabi Samun. Keesokan harinya, Nabi Samun tak berdaya. Saat itu ia diikat oleh potongan rambutnya sendiri. Untuk diketahui bahwa Nabi Samun memiliki rambut panjang sampai akan menyentuh tanah. Setelah melihat Nabi Samun tak berdaya, sang istri kemudian mengabarkan pada raja. Nabi Samun saat itu akan dibunuh. Sebelum itu ia disiksa dengan keji. Matanya dibutakan, bahkan kaki, tangan dan telinganya dipotong.
Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Samun. Ketika Jibril datang, ia bertanya, "Apa yang kau inginkan, wahai Nabiullah?" Nabi Samun kemudian berkata pada Jibril, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Setelah itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan Nabi Samun kembali. Kaki, tangan, telinga, dan kedua matanya kembali pulih. Dengan mudahnya ia kemudian menghancurkan istana Rasa Israel. Puing istana pun menjatuhi Raja Israel dan para pengikutnya, termasuk juga dengan istri Nabi Samun. Nabi Samun pun selamat dari robohan puing-puing istana. Setelah itu Nabi Samun bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti.